warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Vicky Febiani Hakim. Di sini aku akan menjelaskan kaitan antara public relation dengan psikologi komunikasi. Oke, menurut definisi kamus terbitan Institute of Public Relation atau IPR, humas atau public relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Nah, jadi humas ini adalah suatu rangkaian kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sebagai rangkaian kampanye atau program-program terpadu. Semuanya itu berlangsung secara berkesinambungan dan teratur. Nah, di setiap tempat, dunia public relation ini mempunyai peranan ganda. Di satu pihak berupaya menjaga citra baik terhadap lembaga atau organisasi yang diwakilinya, dan di pihak lain public relation juga harus berhadapan dengan berbagai situasi yang kurang menguntungkan seperti opini publik yang negatif, kontroversial bertentangan, hingga menghadapi yang paling genting yaitu crucial point, dan juga krisis kepercayaan citra untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, public relation atau humas juga akan menjalankan fungsinya, yaitu kepentingan menjaga nama baik dan citra organisasi atau perusahaan, dan agar perusahaan atau organisasi itu selalu dalam posisi yang menguntungkan. Salah satu metode yang dipergunakan adalah melalui cara-cara edukatif dan informatif serta persuasif yang mengandung arti suatu ajakan atau himbauan, bukan merupakan paksaan. Nah, salah satu kegiatan PR adalah melalui psikologi komunikasi. Dalam buku Empati dan Komunikasi tahun 2017 karya Gita Sekar Prihanti dituliskan bahwa psikologi komunikasi ini merupakan sebuah rangkaian proses untuk mendapatkan informasi mengenai faktor lingkungan serta psikologis yang dapat menghambat atau menunjang sikap manusia. Kemudian psikologi komunikasi juga bisa diartikan sebagai proses untuk mengenali atau mengetahui lebih jauh tentang karakter dan sikap komunikan tanpa mengabaikan aspek kejiwaannya. Selain itu, dikutip dari buku Psikologi Komunikasi tahun 2021 karya Angelia Putriana dan kawan-kawan, penggunaan psikologi komunikasi ini dapat dibagi menjadi 5, yakni pengertian, kesenangan, memengaruhi sikap, hubungan sosial baik, dan tindakan. Nah, membahas mengenai pengertian, dalam konteks psikologi komunikasi, pengertian akan terjadi saat komunikan menerima rangsangan terhadap isi pesan yang disampaikan komunikator. Gagalnya penerimaan isi pesan secara cermat ini sering disebut kegagalan komunikasi yang utama. Kemudian kesenangan, tidak semua proses komunikasi ditujukan untuk menyampaikan informasi dan membentuk pengertian, karena ada proses komunikasi yang ditujukan untuk mencari kesenangan serta menjadikan hubungan antara komunikator dan komunikan ini lebih hangat serta lebih akrab. Kemudian memengaruhi sikap proses komunikasi. Proses komunikasi juga sering dilakukan untuk memengaruhi pikiran, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain. Bentuk komunikasi ini sering disebut persuasi. Nah, hubungan sosial yang baik, komunikasi terjalin untuk menumbuhkan dan mempertahankan hubungan sosial yang memuaskan, baik dalam hal interaksi serta asosiasi, pengendalian dan kekuasaan, maupun cinta serta kasih sayang. Selanjutnya, tindakan. Artinya, komunikasi tidak hanya ditujukan untuk memengaruhi sikap, melainkan juga melahirkan tindakan yang dikehendaki, di mana proses komunikasi ini guna menimbulkan pengertian memang sangat sulit ya, namun jauh lebih sulit berkomunikasi untuk memengaruhi sikap dan mendorong orang untuk bertindak. Nah, salah satu contoh kasus yang erat kaitannya antara PR dengan psikologi komunikasi adalah kasus yang menimpa brand
Balenciaga, di mana iklan Balenciaga yang menuai kontroversi baru-baru ini adalah kampanye dari The Gift Shop yang menampilkan koleksi Spring atau Summer tahun 2023. Dalam sejumlah foto kampanyenya tersebut digambarkan ada anak perempuan yang sedang memegang sebuah boneka. Namun boneka ini bukan merupakan boneka beruang biasa, namun merupakan boneka beruang yang mengenakan harness yang identik dengan atribut BDSM, di mana di sekeliling anak perempuan tersebut juga terdapat berbagai aksesoris yang identik dengan BDSM, seperti adanya borgol, rantai, hingga kalung rantai anjing. Sebagai informasi, BDSM ini adalah aktivitas seksual yang merujuk pada perbudakan fisik, sadisme, dan masokisme yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ironisnya lagi nih, dalam potret kampanyenya tersebut juga terlihat ada dokumen berisi kutipan dari kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat tentang kasus pelecehan seksual dan eksploitasi pada anak. Pasca mengalami serangan dari sejumlah pihak nih yang menilai kampanye dari Balenciaga tersebut menyimpang, Balenciaga pun menyampaikan permohonan maafnya. Bahkan nih, Balenciaga juga mengaku akan menuntut perusahaan North Six yang memproduksi iklannya yang kontroversial tersebut. Kendati demikian, gugatan tersebut menyebabkan polemik baru nih teman-teman, dimana karena disampaikan oleh Not 6 Inch bahwa pada proses syutingnya ini pihak Balenciaga juga berada di lokasi dan hasilnya telah disepakati atau disetujui oleh rumah mode asal Spanyol yang kini dimiliki oleh perusahaan Prancis tersebut, yaitu Balenciaga. Karena hal ini banyak yang menilai bahwa Balenciaga ini berusaha mencuci tangan atas kontroversi tersebut. Nah, dari kasus Balenciaga ini sangat mempengaruhi sikap dan tindakan publik. Banyak masyarakat atau halayak yang mengecam iklan dari Balenciaga ini, di mana publik berbondong-bondong menuntut Balenciaga serta melakukan aksi bakar brand Balenciaga dan stop membeli produk dari Balenciaga. Tentunya hal ini membuat image atau citra dari brand Balenciaga ini sangat buruk, hingga dikabarkan saham dari Balenciaga ini anjlok. Hal ini menjadi bukti kalau perusahaan harus bisa mencari atau harus cerdas dalam menggali dan menganalisis lingkungan supaya brandnya ini dapat aman diterima oleh masyarakat. Selain itu, dari kasus Balenciaga ini juga merupakan hasil dari efek komunikasi massa, di mana efek komunikasi massa ini melibatkan 3 hal. Pertama ada efek kognitif, afektif, serta behavioral, di mana ketika masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, kemudian timbullah perasaan benci dan melakukan tindakan stop menggunakan brand Balenciaga. Untuk itu, setiap perusahaan atau organisasi dalam mengiklankan produknya atau mengiklankan suatu keunggulan harus bisa melihat atau menganalisis terlebih dahulu apa yang disukai dan apa yang aman digunakan oleh masyarakat, seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait hubungan PR dan juga psikologi komunikasi. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.